Amat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang pertukaran zat nitrogen dan hidrogen di dalam kolom air laut. Pertama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Nurdin Alfian. Saya Salindion Ginting. Saya Riri Esti Lestari. Saya Abdul Hakim. Saya Nova Rama Saputri. Saya Catherine Audrey Sinaga. Saya Aristiawan. Baiklah, selamat menyaksikan video yang telah kami siapkan. Apa pengaruh pasang sama bulan? Kan itu loh yang gaya sentrifugal itu. Gaya sentrifugal itu yang gaya garing menarik antara gravitasi bumi sama gravitasi bulan. Jadi gravitasi yang ada di bumi, gaya sentrifugal itu. Tapi lu pada pernah nggak sih dengar kayak nitrogen ada di laut? Pernah sih, pernah belajar juga kan kita. Ya. Kayak mana tuh contohnya? Coba jelaskan ke aku yang belum tahu. Tadi kayak gini. Lebih enaknya kita membahasnya itu sambil melihat laut. Pantai aja nggak sih mumpung libur? Sana gitu. Boleh juga tuh pantai. Pantai mana tuh Bang Messi? Kemana aja? Aja, yang penting ada air lautnya. Boleh. Jadi kita langsung capcus atau gimana nih? Iya, Gas aja langsung. Libur nih. Boleh. Gas ya. Cewek. She closed her eyes in the night, the stormy night, away she flies. Paradise, she so lying underneath those stormy skies. She said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise, paradise. A few moments later. Proses pembentukan nitrogen itu gimana sih? Kalian tahu nggak itu gimana? Tapi nitrogen itu penting sih bagi kehidupan. Pentingnya apa tuh Bang Messi? Aku nggak tahu apa. Nitrogen itu dibutuhkan karena fitoplankton tahu untuk metabolismenya organisme fitoplankton. Kalian pernah dengar siklus nitrogen nggak sih? Belum Bang Messi. Itu loh yang itu siklus biogeokimia. Itu kan siklus nitrogen juga. Kan di atmosfer banyak gitu. Oksigen, nitrogen, dioksida gitu. Kalian tahu nggak kalau laut ini menghasilkan nitrogen paling banyak di dunia, di bumi ini? Kok bisa? Karena siklus biogeokimianya juga, karena di laut juga ada plankton yang membantu untuk transformasi dari nitrogennya yang diletakkan. Siklus nitrogen di bumi telah berkembang selama 3 miliar tahun yang lalu melalui gabungan proses biogeokimia dan proses mikroba melalui masukan alami yang menjaga siklus nitrogen di larutan dan keseimbangan. Siklus nitrogen laut dipengaruhi oleh transformasi mikroba kompleks, termasuk fiksasi nitrogen, asimilasi, nitrifikasi, anaerobic ammonium oxidation, dan denitrifikasi.
Kenaikan jumlah nitrogen juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti didorongnya semakin banyaknya produksi pupuk nitrogen. Ri, nitrogen di laut itu berbentuk apa sih? Nitrogen di laut itu bentuknya itu sebagai gas N2 terlarut di dalam air. Nah, jadi supaya bisa digunakan oleh makhluk hidup, misalnya digunakan oleh hewan gitu kan. Jadi fitoplankton harus mentransformasi dulu nih nitrogen itu ke bentuk menjadi bentuk anorganik agar dapat digunakan oleh makhluk hidup lain gitu. Nggak kayak mentah-mentah langsung digunakan gitu, tapi harus ditransformasikan dulu ke zat organik gitu. Oh, Ya, fitoplankton, zooplankton gitu. Ri, pertukaran hidrogen itu apa sih prosesnya? Oh, kalau di laut, kalau di permukaan nih, kan bisa kita lihat kan, tengok di permukaan itu kan kena cahaya matahari. Kalau kena cahaya matahari, siklusnya itu bakal lebih cepat. Kan kalau di laut ini kena cahaya matahari terjadi penguapan hidrogen. Maaf. Tapi permukaan. Nah, kalau di kolom laut, di dalam laut gitu kayak di dalam kedalaman gitu kan cahaya matahari nggak maksimal lagi tuh masuk ke dalam lautnya. Jadi siklus hidrogennya itu lebih sedikit gitu, kayak nggak lebih semaksimal yang ada di bagian permukaannya. Jadi di dalam kolom laut itu siklus hidrogennya itu lebih sedikit daripada bagian permukaannya. Kenapa? Karena sinar mataharinya nggak maksimal menembus kedalaman gitu. Oh gitu ya, Ri. Makasih ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, hidrogen sulfida di laut berasal dari ketika tumbuhan mati. Mereka tenggelam ke dasar laut tempat bakteri mulai menguraikannya. Oksigen dengan cepat digunakan dalam proses mengancam, dan bakteri anaerob mengambil alih. Kemudian, bakteri ini mengeluarkan gas hidrogen sulfida sebagai produk sampingannya. Gas tersebut menumpuk di dasar laut hingga meletus secara tiba-tiba. Saat mencapai permukaan, hidrogen bergabung dengan oksigen membentuk udara, memungkinkan belerang putih padat mengendap di laut. Gas hidrogen sulfida memang beracun bagi ikan, namun reaksi dengan oksigen ini juga menciptakan kondisi rendah oksigen yang mematikan di lautan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.